Shalom saudara dikasihi Tuhan, selamat siang saudara. Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudaraku dikasihi Tuhan, doa dan harapan kami Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada saat hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan pertolongan perlindungan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman, urapilah pendengaran kami. Hati, tubuh, dan jiwa kami urapilah Tuhan. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah. Supaya firman-Mu Tuhan benar-benar bisa kami terima dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, pembacaan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 8 saudara. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, ikut Tuhan selalu untung. Ikut Tuhan selalu untung. Saudara, beberapa orang memilih percaya kepada Yesus karena tergiur dengan segala berkat yang akan ia terima, baik di bumi maupun di sorga. Mereka menganggap hidup mereka akan lebih terjamin bila bersama Tuhan. Memang hal itu tidak bisa disangkal, saudara. Bersama Tuhan kita tidak perlu khawatir lagi. Dia telah menyediakan segala apa yang kita butuhkan di dunia ini. Jangan hanya fokus kepada perkataan saja. Saudara, jangan hanya fokus kepada perkataan saja. Seharusnya kita jangan hanya fokus kepada perkataan yang di dunia ini saja. Kita membeli Tuhan sebagai juru selamat. Mestinya yang jauh lebih penting adalah mengenal Tuhan secara dekat, secara pribadi. Itulah tujuan utama yang harus menjadi fokus kita. Bukan hanya melulu soal berkat saja. Jadi apa yang harus kita kejar dalam hidup ini? Saudara, menjadi serupa dengan Yesus adalah yang harus kita kejar dalam hidup yang sementara ini. Bukan berkat dunia. Ini bukanlah pemikiran yang sok rohani, saudara. Tetapi bagi orang yang mengerti dengan benar mengapa ia harus mengikut Tuhan Yesus, maka satu-satunya tujuan adalah mengenalnya dan menjadi serupa dengannya. Renungan kita pada hari ini, saudara, ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus adalah orang hebat. Ia berkata, segala sesuatu yang dipunyainya ia anggap kerugian sejak ia mengenal Yesus. Mengapa bisa demikian? Bagi Paulus, mengenal Yesus secara pribadi lebih mulia daripada apapun di dunia ini. Bahkan Paulus rela melepas semua miliknya dan menganggapnya sampah hanya demi supaya ia makin serupa dengan Yesus, saudara. Anda patut bersyukur bisa kenal Tuhan. Kita patut bersyukur bisa kenal Tuhan. Jika Anda mau bersyukur di dalam hidup ini, sebenarnya hanya karena satu alasan, saudara. Yakni Anda bisa mengenal Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Juru Selamat hidup manusia,
Itu adalah keuntungan terbesar. Itu adalah keuntungan terbesar. Saudara, the biggest profit bagi seorang pebisnis atau pedagang, jika Anda mengenal dan mengikut Kristus, itu adalah satu keuntungan terbaik yang kita terima sebagai anak Tuhan. Ikut Tuhan selalu untung. Ikut Tuhan memang tidak pernah rugi, saudara. Yang ada untung terus. Dia adalah sumber berkat. Melekat pada sumber berkat pasti diberkati. Orang salah sering berpikir untung rugi dalam mengikut Tuhan, saudara. Apa untungnya buat saya kalau saya ikut sungguh-sungguh seperti Kristus? Apa untungnya kalau saya taat kepada Kristus? Bagaimana jika dibalik, saudara? Pertanyaan yang sama diajukan kepada kita semua adalah bagaimana kalau Tuhan juga berpikir pola untung rugi kepada kita, saudara? Apa untungnya Dia menyelamatkan kita? Apa untungnya Dia berkorban dan mati untuk kita? Jangan ambil yang kelihatannya menyenangkan. Saudaraku dikasihi Tuhan. Tapi sebaliknya, masa depan Anda tidak memiliki pengharapan apapun jika tidak mengenal Dia. Ingat baik-baik. Jangan ambil yang kelihatannya menyenangkan untuk hidup sesaat dunia ini saja, saudara. Perlu kita ingat baik-baik. Orang yang tulus dan murni mengikut Yesus tidak pernah berhitung untung rugi dalam mengikuti Yesus, saudara. Kalaupun Anda harus berhitung, Anda akan untung jika Anda mengenal Dia lebih dekat dan hidup makin serupa dengan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita perlu membaca ulang-ulang firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, perlu kita ingat dan kita hafal ayat ini, saudara, untuk menyadarkan kita bahwa segala sesuatunya Tuhan sediakan. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang menyertai hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Ditinggikanlah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Sungguh firman-Mu Tuhan berkuasa menjamah setiap isi hati kami, jamah setiap pemikiran kami, supaya kami Tuhan sadar akan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, supaya kami Tuhan tidak berpikir untung rugi, hanya semata-mata menguntungkan jasmani kami. Tapi kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau melayani Yesus sekuat hati dan tubuh roh dan jiwa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bekalilah Tuhan hati, tubuh roh dan jiwa kami. Isilah Tuhan semangat yang daripada Tuhan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan, supaya kami Tuhan dapat melangkah oleh karena kuasa Tuhan di dalam tubuh roh dan jiwa kami. Berkatilah Tuhan keluarga lepas keluarga, Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun mereka berada pada saat hari ini. Berkati rohaninya, berkati jasmaninya, berkati setiap langkah mereka.
Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Menolong saudara, menolong Bapak Ibu saudara pendengar dimanapun berada, untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan yang memberkati, menolong, memberikan kekuatan. Dan demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, amin, amin.